Shalom. Shalom. Luar biasa. Oleh karena kasih dan anugerahnya kita dipertemukan kembali. Haleluya. Selamat berjumpa kembali dengan tim JKI Mana Eklesia Malang di dalam tayangan ibadah live. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan para hamba Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Biarlah kasih dan anugerahnya terus menuntun kita melangkah sebagai anak-anaknya. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mendengarkan sebuah pujian lagu Jawa. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan penyertaan-Mu sehingga kami boleh bersama-sama kembali di dalam melayani satu dengan yang lain. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kami percaya bahwa Allah Roh Kudus
ada di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, yang juga ada di gereja, saya jemput bersama-sama untuk berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, nyanyian hidupku. Apakah nyanyian hidup kita terdengar sumbang atau terdengar merdu? Bukan hanya suara, tapi benar-benar adalah sebuah perilaku kehidupan yang kita dedikasikan kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang sudah bisa, mari nyanyikan bersama dengan kami. Yang belum, mari belajar bersama-sama. Kita akan naikkan pujian ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu untuk jadi sempurna, untuk tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Kau pilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidup tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidup melakukan kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, apakah nyanyian hidup kita, perbuatan yang kita lakukan terdengar sumbang, didengar oleh banyak orang di sekeliling kita? Terlebih, apakah didengar sumbang oleh Bapa di surga? Mari kita hidup seturut dengan firman, agar seluruh hidup kita berkenan kepada-Nya, supaya kita layak duduk bersama di dalam kerajaan Bapa, di dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan pujikan pujian ini kembali dengan segenap hati, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Oh,
memilih untuk jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh jalan, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidup, tak sekedar syair dan irama. Nyanyian hidup melakukan kehendak. Haleluya. Nyanyian hidup tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidup melakukan kehidupan dengan segenap hati. Nyanyian hidup tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu
Bapakku selain Engkau. Oleh karena itu, saat ini kami hamba-hamba-Mu tim GKI Mana Eklesia datang di hadirat-Mu, melayani pribadi-Mu, melayani perasaan dan melayani umat-Mu. Urapi hamba-Mu sebentar, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bila firman-Mu terus menuntun langkah demi langkah hidup kami sampai kepada kesempurnaan. Dan biarlah perilaku kami yang tidak berkenan Kau ampuni, supaya hidup kami layak sebagai anak. Terima kasih Tuhan. Kau juga urapi Bapak Ibu Saudara sahabat rekan para hamba Tuhan dimanapun tayangan ini boleh ditangkap. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjamah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya waktu ini, dan kami semua siap diberkati oleh firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap diberkati firman Tuhan bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Sungguh kasih-Nya yang tak terbatas, yang melimpah, yang kita rasakan, kita nikmati tiap detik, setiap waktu. Dan kita bersyukur kita masih diberi sehat dan diberi kuat. Kita bisa menghirup udara segar. Itu semua karena anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam perjumpaan ibadah live dari GKI Mana Eklesia kali ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan satu topik kebenaran firman Tuhan, gaya hidup anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak Allah bukanlah hanya sekedar status. Karena Bapak Ibu Saudara sudah menjadi orang Kristen, menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga Bapak Ibu memiliki status sebagai anak Allah, atau secara de jure Bapak Ibu sudah disebut anak Allah. Bukan hanya sekedar itu. Anak Allah yang sesungguhnya itu adalah keberadaan kita, atau secara de facto kita telah ditebus oleh darah Yesus di atas kayu salib, sehingga Bapak Ibu memiliki kelayakan untuk disebut sebagai anak Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang perlu kita banggakan, kita sombongkan, atau kita perlu tunjukkan kepada dunia ini sambil bersuara lantang bahwa Bapak Ibu adalah anak Allah. Tapi mari Bapak Ibu kita melihat apakah benar hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, perilaku kita sudah mencerminkan Bapak Ibu sebagai seorang anak Allah. Kalau belum, mesti ada banyak hal yang Bapak Ibu Saudara perlu pelajari. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, jangan bangga lebih dahulu karena Bapak Ibu disebut sebagai anak Allah. Karena Bapak Ibu sebagai orang Kristen atau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tidak sesederhana itu Bapak Ibu. Oleh karena itu kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan untuk mendasari ya keberadaan kita sebagai anak Allah. Kita harus memiliki cara hidup, yaitu cara hidupnya Allah. Cara hidupnya Allah berarti cara hidup yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam tulisan Rasul Paulus
yang ditujukan kepada jemaat Kolose. Kolose pasal pertama ayat 9 sampai yang ke-14, dipersilahkan. Kolose pasal pertama ayat yang ke-9 sampai yang ke-14. 19. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan Allah. 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup anak Allah adalah gaya hidup manusia surga. Oleh karena itu, manusia surgawi harus mengenakan juga tubuh kemuliaan, bukan tubuh jasmani ini. Walaupun saat ini kita masih hidup di dunia dan tubuh jasmani ini kita pakai, sampai kita dipanggil pulang, melepaskan tubuh jasmani ini dan mengenakan tubuh jasmani sebagai manusia rohani yang utuh. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu ditebus oleh darah Yesus, darah yang suci, darah yang mahal, darah satu-satunya sebagai alat penebusan, dan tidak ada cara yang lain untuk mengampuni segala dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kesalahan-kesalahan kita, baik di masa lalu, di masa kini, dan juga di masa yang akan datang secara lengkap. Kristus telah mati untuk menebus dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu Saudara belum ditebus oleh darah Yesus dan diampuni oleh segala dosa-dosa kita belum layak disebut sebagai anak Allah. Karena cara hidup kita masih cara hidup anak-anak dunia ini, belum menggambarkan pribadi Allah yang sesungguhnya. Jadi tidak ada jalan yang lain. Kalau Bapak Ibu mau menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu harus percaya kepada Tuhan Yesus, ditebus dengan darahnya yang mahal, dan Bapak Ibu akan menerima pengampunan dosa. Dan setelah itu Bapak Ibu diposisikan benar, karena di dalam diri Bapak Ibu sudah ada tanda milik Kristus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan tubuh jasmani kita ini menjadi rumah Roh Kudus, menjadi bait Allah. Tidak ada jalan yang lain untuk menjadi anak Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? Nah, ketika Bapak Ibu sudah menjadi anak-anak Allah, Bapak Ibu harus memiliki cara hidupnya, cara dia berperilaku, cara dia berkata-kata, cara dia melayani, cara dia juga menerima semua orang, semua suku, semua kaum, semua bangsa.
Kita akan baca secara pelan-pelan ya. Kita akan mulai kembali membaca ayat yang ke-9. Dipersilakan. 9. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Sebentar. Sejak itu, setelah Rasul Paulus mendengar kabar bahwa ada banyak orang di Kolose yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan mereka dipenuhi Roh Kudus, akhirnya mereka layak untuk disebut sebagai anak Allah. Mereka hidup baru di dalam Kristus. Oleh karena itu Rasul Paulus tidak pernah berhenti untuk berdoa supaya keberadaan kita sebagai anak Allah tidak lagi digagalkan oleh kuasa iblis, oleh dunia ini. Diseret kembali untuk kembali kepada kehidupan lama kita. Ya, oleh karena itu kita bersyukur jika kita masih berdiri kuat sebagai anak-anak Allah sampai hari ini. Itu ada campur tangan Tuhan, juga ada keterkaitan dengan Bapak rohani, orang-orang beriman yang mendoakan Bapak Ibu supaya iman Bapak Ibu jangan gugur, supaya Bapak Ibu terus berjalan menggenapi rencana Tuhan. Mari dilanjutkan. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Supaya kamu Bapak Ibu Saudara menerima hikmat dan pengetahuan untuk apa? Mengetahui kehendak Allah. Apa yang salah, apa yang benar, apa yang perlu dilakukan dan apa yang harus dibuang, dan kehendaknya itu sempurna. Jadi Bapak Ibu, cara hidup anak-anak Allah yang pertama adalah memiliki kriteria atau standar penuh dengan hikmat dan pengetahuan. Untuk apa? Mengetahui kehendak Allah secara benar. Supaya hidup kita terus disempurnakan dari hari ke hari, sehingga kita benar-benar menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Hikmat dan pengetahuan itu didapat dari mana? Di dalam persekutuan kita dengan Bapa, di dalam kita membaca firman Tuhan, di dalam kita berdoa, di dalam kita menaikkan pujian dan permohonan kepada Allah, di dalam kita saat teduh setiap hari, sehingga Bapak Ibu bisa memisahkan apa yang baik, yang benar, dan yang berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menjadi anak-anak Allah, mari terus jalin hubungan persekutuan dengan Bapa, dengan Tuhan setiap hari, baik secara pribadi atau secara kelompok, baik saat Bapak Ibu di rumah atau saat Bapak Ibu ada di gereja lokal, baik saat Bapak Ibu berkegiatan atau saat Bapak Ibu pergi untuk melayani Tuhan. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, cara hidup anak Allah yang kedua, kita baca ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Sebentar. Sehingga hidupmu layak dan berkenan di hadapannya dalam segala hal. Kriteria atau standar yang selanjutnya sebagai anak Allah
Bapak Ibu harus memiliki kelayakan dan keberkenanan. Karena kalau kita tidak layak, kalau kita tidak berkenan, apa yang kita lakukan hanyalah sebuah seremonial keagamaan. Bapak Ibu bisa rajin pergi ke gereja, bersekutu, pendalaman Alkitab, melayani. Tapi kalau hidup Bapak Ibu tidak memiliki kelayakan atau keberkenanan di hadapan Tuhan, semua yang Bapak Ibu Saudara upayakan akan menjadi sia-sia. Diulang lagi, dibaca lagi dari ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Artinya seluruh keberadaan Bapak Ibu, pikiran, perkataan, perbuatan, satu bulan. Itu artinya Bapak Ibu hidup berintegritas, bulatnya kata dan perbuatan. Ya. Tidak ada tepi, tidak ada ujung, bulat. Itu harus Bapak Ibu Saudara miliki. Ya. Seperti Tuhan Yesus yang layak di hati Bapa, yang berkenan di hati Bapa. Dalam segala hal dia disamakan katanya dengan manusia. Tapi oleh karena kesalehannya segala doa dan permohonannya didengar oleh Bapa. Bahkan firman Tuhan katakan sebagai anak dia belajar taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan mutlak. Dan teladannya adalah Tuhan Yesus. Apakah kita mampu? Apakah kita bisa? Kalau Bapak Ibu Saudara mau, bukan karena Bapak Ibu Saudara mampu dan memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, bukan karena Bapak Ibu sudah belajar teologi atau pendalaman Alkitab. Kalau Bapak Ibu tidak meresponi dengan baik setiap firman yang kita pelajari, itu hanya sekedar atau sampai kepada otak kita sebagai knowledge, sebagai pengetahuan belaka, tapi tidak sampai kepada perbuatan real hidup kita. Selanjutnya dibaca. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kamu berbuah di dalam pekerjaan baik, serta bertumbuh. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki persekutuan erat dengan Bapa, belajar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu sudah dilayakkan, diperkenan di dalam segala hal. Bapak Ibu, orang melihat memiliki integritas yang kuat karena Bapak Ibu meresponi apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi kemauannya, apa yang menjadi keinginan dari Bapa, keinginan dari Tuhan Yesus, sehingga hidup Bapak Ibu berbuah. Apa artinya Bapak Ibu menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi hidup kerohanian Bapak Ibu mandul, tidak pernah menghasilkan buah? Jangankan setahun sekali, bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin sampai mati. Bapak Ibu Saudara bisa diumpamakan seperti pohon
ya, yang hanya berdaun lebat tapi tidak pernah menghasilkan buah di dalam kehidupan ini. Apa artinya? Apa gunanya? Mari Bapak Ibu, berbuah memang tidak langsung banyak, berbuah memang tidak langsung manis, berkualitas. Mungkin baru 1, mungkin hanya 2 atau 3. Mungkin rasanya masih agak asam. Tapi Bapak Ibu belajar di dalam setiap hal yang Bapak Ibu kerjakan untuk berbuah. Orang yang berbuah di dalam hidupnya tentu ada pertumbuhan kerohanian yang ditandai dengan perilaku hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, itu hanya omong kosong belaka. Tolong diulang lagi ayat tadi, dibaca ulang. Yang tadi 10 bagian B dibaca ulang. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi pekerjaan Bapak Ibu itu ada hasil. Buah itu memberitahukan kepada kita itu tentang hasil. Hasil akhir dari sebuah pekerjaan, yaitu buah. Atau bukti dari apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan. Itu buah. Makanya nanti kalau kita bertemu Tuhan akan ditanyakan, apa yang kita bawa? Apakah tangan kita kosong atau tangan kita penuh dengan genggaman? Buah yaitu pekerjaan baik, jiwa-jiwa yang sudah kita layani. Terus, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar ini perlu usaha, ya, kerja keras, belajar rajin. Belajar tidak hanya di bangku sekolah, Bapak Ibu, tapi ketika Bapak Ibu duduk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, Bapak Ibu ada di komunitas, di persekutuan, pendalaman Alkitab di gereja lokal. Ketika Bapak Ibu duduk mendengarkan firman, Bapak Ibu sedang belajar. Sehingga ketika suatu saat firman yang Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu hidupi di dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu, ya, itu akan bertumbuh. Sehingga Bapak Ibu memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, bukan Allah seperti gambaran dari dunia ini, tapi Allah yang benar, Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan firman Tuhan, seperti apa yang digambarkan oleh Alkitab. Yang selanjutnya, cara hidup anak Allah, ayat yang ke-11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan dikuatkan dengan kekuatan oleh kuasanya, sehingga Bapak Ibu diteguhkan untuk terus menjalaninya. Walaupun hidup Bapak Ibu mungkin penuh dengan tantangan, rintangan, penderitaan, tekanan, sakit, penyakit, kekurangan, dan sebagainya, intimidasi, aniaya. Cara hidup yang ketiga anak-anak Allah adalah dipenuhi dengan kuasa, dengan Roh Kudus, sehingga ketika Bapak Ibu mampu menjalani hidup ini, menyelesaikan hidup Bapak Ibu sampai kepada garis akhir, itu karena ada kuasa Allah, ada Roh Kudus di dalam diri kita, sebagai penolong, sebagai penuntun
yang memimpin langkah hidup kita hari lepas hari, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah demi masalah dan kita keluar sebagai pemenang oleh karena Roh Kudus memimpin, menuntun setiap langkah hidup kita. Cara hidup yang selanjutnya ayat 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Dan mengucap syukur dengan segala sukacita. Jadi di dalam kehidupan anak-anak Allah, standar yang selanjutnya harus dipenuhi dengan ucapan syukur. Itu dibuktikan dengan sukacita hidup Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu Saudara sudah mendapat bagian di dalam kerajaan terang, kerajaan sorga. Bapak Ibu tidak hanya dilayakkan untuk masuk di langit baru, bumi baru, tapi Bapak Ibu diperkenankan sebagai anggota kerajaan sorga untuk memerintah bersama dengan Bapa. Tuhan Yesus Kristus adalah rajanya. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Di dalam kerajaannya tidak ada lagi kegelapan, karena kerajaannya itu terang. Seperti firman Tuhan, Allah itu adalah terang yang tak terhampiri. Matahari tidak dibutuhkan lagi, penerangan tidak dibutuhkan lagi, karena Dia adalah terang yang sesungguhnya. Jadi hidup anak-anak Allah adalah hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur, dibuktikan dengan sukacita, karena dia adalah anggota kerajaan surga. Yang keberadaannya seluruhnya ada di dalam terang, di dalam kerajaan terang. Sungguh luar biasa. Kalau ini Bapak Ibu Saudara terapkan di dalam hidup ini, bukan hanya nanti, tapi dimulai saat kita masih di bumi ini sekarang. Yang selanjutnya ayat yang ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Bapak Ibu, ya, cara hidup anak Allah itu adalah cara kehidupan surga, warga kerajaan surga. Sebab kita telah dipindahkan, hidup kita telah dipindahkan ketika kita percaya Tuhan Yesus yang diampuni segala dosa kita. Kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib, kepada dosa, dan dipindahkan kepada kehidupan benar. Sebab kerajaan Allah yang dirajai oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai rajanya, Dia akan memerintah selamanya, dan kita akan menjadi warga kerajaan yang kekasih. Sungguh luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kita puas karena orang menyebut kita sebagai orang Kristen, pengikut Yesus, anak-anak Allah. Jika itu hanya status atau cuma dusur, itu belum bermakna, belum berdampak apa-apa. Tapi ketika keberadaan kita sebagai anak Allah, ya, secara de facto diwujudkan dengan cara hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tahap demi tahap tadi sudah Bapak Ibu jalani. Yang pertama tadi, ya,
adalah dipenuhi dengan hikmat dan pengetahuan untuk mengetahui secara benar siapa Allah itu, karena kita bersekutu, karena kita menggali kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan selanjutnya kedua, Bapak Ibu memiliki kelayakan dan keberkenanan, ya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus dan menjadi anak-anaknya. Yang selanjutnya dari Bapak Ibu dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita, karena kita, ya, akan dibawa ke dalam kerajaan terang. Sebab yang selanjutnya, yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu sudah dipindahkan dari kegelapan kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Artinya Bapak Ibu sudah menjadi warga kerajaan surga secara sah. Oleh karena itu, anak Allah itu bukan hanya status tapi keberadaan, bukan secara de jure tapi de facto. Itulah indahnya menjadi anak-anak Allah. Mari Bapak Ibu kita praktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, dan biarlah firman-Nya tinggal di dalam hati menjadi praktek hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya kembali jemput Bapak Ibu yang ada di rumah, juga yang ada di gereja. Kita akan pujikan pujian ini. Mungkin Bapak Ibu belum banyak yang bisa, tapi kita akan belajar. Biarlah cinta di hati kita, yaitu cinta anak Tuhan, itu perlu. Karena kita sebagai anak-anaknya, itu artinya kita mencintai Dia sebagai Bapa, sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat kita, dan tidak ada yang lain. Haleluya, haleluya. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya arti hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya arti hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku, takkan pernah
Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih-Mu, kemurahan-Mu yang sudah Engkau limpahkan di dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini atas kebenaran firman-Mu yang memberikan status kami sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah Yesus Tuhan kami. Biarlah itu menjadi perilaku dalam hidup kami sehari-hari ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, biarlah hidup kami, lagu-lagu hidup kami itu memancarkan kasih Allah dalam setiap gerak hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu di saat ini ya Bapa. Kami berdoa buat seluruh pengurus GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, kru kamera, para mitra bakti yang terus menopang dalam pelayanan GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Ialah kami semuanya yang sudah terlibat dalam pelayanan. Ialah Allah Bapa di surga senantiasa melengkapi setiap kami dengan kuat kuasa dari tempat yang maha kudus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan tempat ini. Biarlah melalui tempat ini nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Ibu Iwan Tesi sekeluarga Tuhan, dimanapun beliau berada saat ini, di masa tuanya Tuhan akan terus membawa hamba-Mu ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terus menyerahkan para donatur yang boleh bersama-sama
menopang dan mengambil bagian di dalam pelayanan GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang ini. Biarlah Tuhan untuk memberkati mereka berlipat-lipat ganda ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan sinode kami GKI, Pastor Adi Sutanto Tuhan, dan seluruh badan pengurus harian sinode, baik Bapak Edi Suyanto, Bapak David Sumayanto, dan seluruh staf OSTT Sangka Kala, para dosen, para mahasiswi yang sedang belajar sampai hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-hambamu yang dengan setia, dengan kasih yang daripada Allah. Biarlah badan pengurus harian sinode semakin hari semakin dimampukan, dikaruniai hikmah dan kebijaksanaan, sehingga sinode GKI boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan terus memberkati bangsa kami, di suku-suku bangsa yang ada di tanah air. Biarlah Tuhan menjamah mereka Tuhan, dan membuka hati mereka boleh menerima kasih anugerah daripada Allah Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, lewat kasih-Mu yang Tuhan limpahkan kepada bangsa kami, Ia akan membawa bangsa kami akan lebih baik, lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Kami menyerahkan seluruh aparat pemerintahan kami, dari pusat sampai daerah, TNI Polri yang menjaga kedaulatan negeri kami, terus diberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati seluruh daerah-daerah yang ada di tanah air, khususnya untuk daerah Jawa Timur dan daerah Malang Raya ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa di surga turun dan memberkati seluruh wilayah Jawa Timur dan daerah Malang Raya. Terima kasih Tuhan, berbagai seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah Malang Raya ini boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat Malang Raya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami alaskan doa syafaat kami. Haleluya. Amin. Mari sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat tangan kami bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu, pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara jadi diberkati bersama-sama, katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live dari GKI Mandiri Tunanetra Eklesia. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya Bapak Ibu terus menjaga kesehatan, menjaga persatuan dan kebersamaan kita, karena kita adalah saudara di dalam satu bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali di dalam